Halo Sobat Posisi Wena, seorang pemuda menjalin hubungan yang tak biasa dengan seorang wanita yang usianya jauh di atasnya. Mereka bahkan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, namun perjalanan mereka tidak akan mudah. Banyak rintangan, salah satunya adalah orang tua. Ya, film dengan judul The Other End yang dirilis pada tahun 2016, ini akan menceritakan kisah mereka. Pemuda itu bernama Diogo, dia tinggal bersama orang tua dan adik perempuannya, namun diketahui hubungan orang tua mereka sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa bulan terakhir ini. Jarang komunikasi dan hanya berbicara seadanya saja, bahkan makan malam mereka terlihat tidak asyik. Apalagi Diogo terlihat sibuk dengan buku dan headsetnya. Status Diogo masihlah menjadi pelajar SMA usianya 17 tahun, dan dalam sebulan lagi dia akan menjadi 18 tahun. Sementara itu, ibunya Diogo bekerja menjadi seorang psikiater. Dia menjalankan pekerjaan itu di rumahnya. Dia punya beberapa pasien, salah satunya adalah wanita yang bernama Angela. Angela ini punya masalah mental akibat ditinggal suaminya yang tak kunjung pulang. Ibunya Diogo berusaha membantu Angela untuk melalui masalah yang ia hadapi supaya bisa lebih tegar dan bisa move on. Setelah dari sana, Angela kembali ke apartemennya dan membuang barang-barang milik suaminya. Terserah untuk siapa, yang jelas dia tidak ingin barang milik suaminya itu ada di sana lagi. Tiap malam Diogo biasanya akan menyemil makanan dan bersantai di ruang keluarga. Namun kala itu ada ayahnya yang lagi galau. Ya, sepertinya ayahnya ada masalah dengan ibunya. Entah apa yang terjadi setelah ini jika tidak ada perubahan, bisa-bisa mereka akan berpisah. Tentu saja Diogo tidak ingin hal tersebut. Di sekolah, Diogo memiliki sahabat bernama Geraldo. Mereka membahas masalah cewek. Katanya Diogo sudah memiliki kekasih namun masih ia rahasiakan, yang jelas usianya di atasnya. Tentu saja Geraldo penasaran, tapi memang sih, yang tua memang lebih mantap dan lebih berpengalaman. Dan ternyata cewek yang dibicarakan Diogo itu adalah Angela, pasien ibunya sendiri. Bagaimana bisa? Jadi, Diogo mencuri nomor-nomor pasien ibunya. Saat diangkat, Diogo akan melakukan olahraga tangan. Ngerti saja kan maksudnya? Intinya berfantasi. Dari sekian banyak nomor yang dihubungi, hanya Angela yang berbicara. Dia mengira kalau yang menelepon itu adalah suaminya. Dari situ Diogo terus-menerus meneleponnya hingga pada akhirnya dia berbicara apa adanya dan mereka tidak sadar telah menjalin suatu hubungan. Sore itu pertama kalinya Diogo diajak Angela ke apartemennya. Awalnya canggung, tapi lama-lama suasana jadi cair. Sesekali Diogo bertanya tentang suaminya Angela, namun Angela sudah pasrah dan yakin kalau dia tidak akan kembali lagi. Malam itu mungkin menjadi malam yang panjang bagi mereka. Awalnya nonton TV, tapi lama-lama, ya begitulah. Pagi harinya Diogo buru-buru, pulang sambil kelihatan panik, takut dicurigai oleh orang tuanya. Diogo mengatakan kalau dia semalam di rumah Geraldo belajar kelompok. Nyatanya bukan seperti itu. Diogo juga menceritakan kejadian kemarin pada Geraldo. Ya, pokoknya mantep lah. Suatu malam Diogo dan adik perempuannya mendengar keributan di ruang tengah, dan ternyata orang tua mereka lagi bertengkar. Ya, masalah orang tua memang tidak bisa mereka ikut campur. Mereka berharap orang tua mereka akan terus bersama dan menjalin hubungan yang baik ke depannya. Semenjak kenal dengan Angela, hampir tiap malam Diogo tidak pulang ke rumah dan kali itu dia kepergok ibunya. Tentu saja Diogo kembali beralasan, namun ibunya seperti mencium bau-bau yang mencurigakan. Makin kesini, Diogo makin berani memperkenalkan Angela pada Geraldo dan Paula, teman sekelasnya. Mereka diundang makan malam. Dari raut muka mereka, tidak bisa dipungkiri kalau mungkin Diogo agak gila. Usia Angela bahkan mirip-mirip sama ibunya Geraldo. Apakah itu tidak apa-apa bagi Diogo? Niatnya hanya ingin bercanda, namun perkataan Geraldo membuat Diogo dan Angela jadi agak gimana gitu. Bahkan Paula juga tidak enak dan mengajak Geraldo untuk pulang alasannya. Mereka masih ada tugas yang belum diselesaikan. Ya, meskipun begitu, Angela dan Diogo tidak begitu mempedulikan perkataan Geraldo. Mereka malah makin lengket dan menikmati hidangan yang ada. Sampai suatu ketika, Diogo ditelepon adik perempuannya yang mengatakan kalau dia tidak ada teman di rumah, orang tuanya tidak tahu pada kemana. Jadi Diogo mengajak adiknya untuk main ke rumah Angela. Di sini sang adik diberi makanan yang enak oleh Angela. Bahkan adik perempuannya juga suka hidangan yang diberikan Angela. Sampai suatu hari, saat Diogo keluar dari apartemen Angela, dia terkejut karena di depan sudah ada ibunya yang menunggunya di sana. Ya, ibunya tahu dari adik perempuannya. Mungkin si adik tidak bermaksud apa-apa, namun hal tersebut membuat persembunyian Diogo jadi ketahuan. Kala itu, Diogo benar-benar tidak tahu mau bilang apa. Mereka terlihat sama-sama canggung. Mungkin dalam benak ibunya bertanya-tanya, apa yang dilakukan anaknya di apartemen Angela?
Ibunya berusaha mencari tahu sendiri dengan mendatangi Angela di apartemennya. Angela mengira kalau ibu Diogo hanya ingin berkunjung sebagai terapis, tapi kala itu ia langsung bertanya, ada hubungan apa Angela dengan anaknya dan mengapa Diogo terus main ke sini? Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Angela berkata jujur bahwa mereka telah berkencan. Tentu saja ibunya Diogo kesal dan marah. Mengapa Angela melakukan itu? Diogo masih kecil, usianya bahkan masih 17 tahun. Namun Angela berdalih kalau mereka saling mencintai. Lagi pula sebentar lagi Diogo akan menjadi pria dewasa. Tetap saja ibunya Diogo menolak dengan keras Angela berhubungan dengan Diogo. Hasilnya, Angela sedih dan menangis. Dia tidak ingin menemui atau bahkan tidak ingin berbicara dengan Diogo. Perubahan sikap Angela ini diketahui Diogo adalah karena ibunya. Diogo marah-marah pada ibunya dan merasa seharusnya sang ibu tidak ikut campur urusannya. Hingga beberapa hari kemudian, Diogo yang tidak kuasa menahan kangen datang ke apartemen Angela. Mereka temu kangen dan melakukan permantapan. Kedekatan Diogo dengan Angela membuat ibu dan ayahnya menjadi bingung dan khawatir. Apa sebenarnya tujuan Diogo? Mengapa dia mau menjalin hubungan dengan wanita yang bahkan usianya hampir mirip dengan ibunya? Jawabannya cukup simpel, dia mencintainya dan ingin bersamanya. Ya, orang tua Diogo benar-benar dibuat pusing. Apa yang harus mereka lakukan? Perilaku Diogo memang telah berubah semenjak kenal dengan Angela. Dia jarang pulang dan saat waktu sekolah pun, dia rela bolos hanya untuk bisa bersama Angela. Memang itu adalah pilihannya. Namun Diogo sebenarnya masih bisa mendapatkan yang seumuran dan bahkan bisa mendapatkan yang lebih baik dari Angela. Itulah tadi alur cerita film The Other End. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Sampai jumpa.